barangkali ada janji-janji politik, visi misinya yang menyangkut terhadap keberlangsungan teman-teman penyandang disabilitas. Apa itu Kang? Harapan buat wali kota lah gitulah. Ya, harapannya bagi kami selaku penyandang disabilitas di Kota Banjar terhadap ini sudah istilahnya sudah dilantik ya terhadap pemerintah, ya kami itu ingin dikasih yang namanya peluang, bukan dikasihani. Perlu dicatat, perlu digarisbawahi, yang namanya para penyandang disabilitas juga selain dia mempunyai kekurangan, dia juga ada kelebihan. Jadi kami itu ingin dikasih peluang. Halo Sobat Bawaslu semua, berjumpa kembali di Mata Arah Demokrasi. Kembali saya sampaikan bahwa podcast ini kita rancang untuk berbincang-bincang santai, beromong-omong ringan seputar politik, pemilu, dan demokrasi. Sobat Bawaslu, bahwa podcast ini kita desain sebagai ruang literasi politik bagi masyarakat, bagi kita semua, tentu dalam rangka upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Sobat Bawaslu semua, tamu kali kedua kita ini, dia seorang pegiat demokrasi, memiliki optimisme yang sangat tinggi. Ada siapa? Tentu bagi Bawaslu Kota Banjar tidak asing lagi, Kang Ibnu. Siap. Halo Kang Ibnu. Halo Pak Ketua. Oke, Kang Ibnu, Siap. sekarang ini aktivitas apa Kang Ibnu? Aktivitas sehari-hari Ya. saya membuka usaha dan saya merupakan salah satu dosen di STIT Lakbok Ciamis gitu. Oh, Pak Ibnu juga masih ngedosen gitu ya? Ya, Di- masih seperti biasa Pak Ketua. Oke, jadi Pak Ibnu ini ya pada saat pilkada kemarin keterwakilan dari teman-teman PPID menjadi pengawas pemilu di Kelurahan Bojong Kantong. Nah, ini sangat menarik sekali sahabat-sahabat semua bahwa ada satu petugas pengawas pemilu di tingkat kelurahan dan desa. Pak Ibnu ini salah satu pengawas pemilu di Kelurahan Bojong Kantong, representasi dari kelompok teman-teman penyandang disabilitas ya. Nah, pasti bikin penasaran kan? Ya, saya pengen tahu bagaimana awalnya Kang Ibnu bisa terlibat dalam pengawasan pemilu. Oke, jadi saya menjawab. Awalnya itu saya terlibat dalam sebagai penyelenggara itu didasari dari saya belum pernah melihat gitu. Para penyandang disabilitas itu ya apa namanya belum ada yang terlibat seperti itu. Ya maka dari itu saya mencoba memberanikan diri mendaftar ya sebagai PKD pada saat itu di Kelurahan Bojong Kantong. Jadi salah satunya itu motivasi saya. Gitu. Oke, keren ya. Jadi motivasi Kang Ibnu itu berangkat dari semangat yang tinggi untuk bagaimana teman-teman disabilitas juga punya hak dan ruang yang sama ya. Nah, itu juga bagian dari tentu komitmen Bawaslu Kota Banjar menjalankan perintah undang-undang Kang Ibnu ya. Karena perintah undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu pasal 5 itu kan menegaskan bahwa teman-teman disabilitas itu punya hak yang sama, punya hak dipilih, punya hak memilih, termasuk Betul, punya hak seperti yang itu. sama sebagai penyelenggara pemilu. Ya, nah ini keren sekali sahabat-sahabat semua. Nah, lantas selama menjadi pengawas pemilu di Kelurahan Bojong Kantong, tantangan dan hambatan apa Kang Ibnu dalam menjalankan tugas tuh ya? Oke, dalam menjalankan tugas sebagai PKD pada saat itu ya tantangan otomatis banyak lah karena kan saya pada saat itu kan terbentur akibat ya kedisabilitasannya seperti itu ya, Bang. Iya. Alam terus kan sering pada saat itu kan hujan. Terus istilahnya ketika kampanye kita harus istilahnya mengejar ya, bukan mengejar sih, tapi bahasanya itu harus mengawasi yang berkampanye malam-malam kan secara logika itu tidak mungkin bagi seorang penyandang disabilitas yang tunanetra. Iya. Tapi
ya saya bertekad bagaimana caranya untuk membuktikan kepada halayak. Jadi saya harus bisa dan harus mampu dan harus tantangan tersebut harus bisa diperlihatkan bahwa itu bukan tantangan. Seperti itu. Pernah nggak Kang Ibnu begitu dilantik menjadi pengawas pemilu di Kelurahan Bojong Kantong gitu ya, ada tindakan semacam dipandang sebelah mata gitu ya, dipandang diremehkan baik oleh peserta pemilu misalkannya pada saat mengawasi kampanye gitu ya, wah ini kok petugas pengawas pemilunya kok teman-teman disabilitas gitu. Ada nggak tuh cerita-cerita lucu atau momen-momen yang memang perlu kita ceritakan ke pemirsa sahabat Bawaslu? Ya, yang namanya dalam kehidupan Pak Ketua itu kan pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang memandang plus dan ada yang memandang minus. Ya pasti ada lah ya mereka yang berpikiran hal-hal yang seperti itu kan istilahnya bisa katanya kan kata ininya bisa dibodohin dan lain sebagainya. Tapi saya akan jawab dalam hal itu bahwa saya bekerja secara profesional seperti itu. Sebagai jawabannya gitu. Ya ketika ada yang berbicara seperti itu ya sudahlah biarkan. Tapi kan bagaimana caranya saya menunaikan tugas dengan baik dan itulah sebagai bukti bahwasanya penyandang disabilitas itu mampu sama seperti orang-orang yang lain, orang-orang normal yang lain seperti itu. Iya. Berarti merespon daripada sikap orang-orang yang memang memandang kita sebelah mata atau meremehkan lah Kang Ibnu ya. Kita jawab dengan performa kerja yang maksimal, performa kerja yang baik sesuai dengan aturan main yang berlaku gitu Kang Ibnu ya. Nah, ini kita bicara soal masalah pemilu yang inklusif nih Kang Ibnu ya. Karena memang podcast ini juga kita rancang sebagai untuk penguatan demokrasi yang inklusif. Demokrasi harus milik semua kelompok ya, semua pihak gitunya. Saya pengen tahu menurut Kang Ibnu itu apakah proses pemilu sekarang ini 2024 nih ya, pemilu maupun pilkada, apakah sudah dipandang cukup ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas tuh dalam penyelenggaraannya? Dalam penyelenggaraannya saya pandang ya meskipun lagi-lagi ketika berbicara ada plus pasti ada minus ya. Ya saya pandang dalam hal ini ya cukup ramah, namun kan ada beberapa gitu. Taruhlah dalam istilahnya itu dalam ya ada satu dua lah ya ketika TPS kan belum ramah disabilitas seperti itu. Dan didukung lagi kan pada saat itu ketika pemilu itu kan hujan ya, pilkada itu hujan itu juga bisa menentukan gitu. Bisa dalam arti menentukan itu yang tadinya TPS disetting agar bisa ramah disabilitas kan karena ada gejala alam ya itu menjadi TPS yang belum ramah itu seperti itu. Tapi sejauh ini secara gambaran umum khususnya di Kota Banjar gimana Kang Ibnu? Khususnya di Kota Banjar ya saya kira cukup seperti itu, cukup ramah para penyandang disabilitas. Terus oke. Terus hal-hal apa yang penting yang memang untuk menjadi pedoman di pemilu maupun pilkada ke depan atau kita sebut sebagai refleksi lah ya, sebagai acuan kita pembenahan di pemilu mendatang itu apa kira-kira itu? Ya hal-hal yang saya anggap penting itu berkaitan yang pertama itu diawali dari pemutahiran data seperti itu. Taruhlah ketika di teman-teman waktu pengawasan ada coklit kan itu awal mulanya itu. Yang dianggap itu nanti bisa apakah penyandang disabilitas itu bisa terakomodir ataupun tidak. Ya dalam hal ini kan itu berbasis data dulu. Jadi ketika berbasis data ya nanti akan berkelanjutan bisa menentukan nanti kan dalam surat suara kan ada teman-teman kita braille itu kan bisa lebih optimal seperti itu. Terus untuk papan untuk penunjuk arah bagi tunarungu wicara. Nah itu dari berbasis data aja dulu seperti itu yang saya sebagai dasar. Oke karena kalau nggak salah tuh jumlah pemilih disabilitas kemarin di Kota Banjar ya dari seluruh ragam ya
tunarungu, tunanetra gitu ya. Ada sekitar 1.800-an apa 1.000 berapa lah ya. Yang tercatat sendiri oleh teman-teman PPDI berapa, Kang? Penyandang disabilitas di Kota Banjar yang memang secara usia sudah punya hak pilih gitu, kira-kira. Kalau tercatat di penyandang disabilitas itu di Kota Banjar ya kurang lebih 600 itu berbasis data yang kita peroleh yang 919 itu. Oh. Kurang lebih 600-an. Tapi kan begini ya, karena yang namanya data penyandang disabilitas itu kan naik bukan turun, naik turun. Jadi maksudnya naik turun itu kan yang meninggal nanti kan semakin istilahnya tadi gambarannya semakin banyak pembuatan ya maaf ya mobil dan motor itu semakin besar peluang juga kan untuk para penyandang disabilitas. Itu yang saya peroleh seperti itu kemarin, itu berdasarkan data. Tapi ya lagi-lagi karena kan di kita juga organisasi ya berkecimpung di bidang sosial, untuk pendataan itu ya belum maksimal gitu. Barangkali lebih banyak dari data itu. Ya. Terus sedikit aja Kang Ibnu ya, pengalaman kemarin pada saat jadi PKD ya di Bojong Kandang tuh. Ya. Memandang penyelenggaraan maupun dari aspek kontestasi ya, dalam hal ini peserta pemilu, peserta pilkada gitu ya. Hal apa yang memang itu harus menjadi evaluasi kita bersama, baik dari kontestan maupun penyelenggara pemilu, apa kira-kira Kang Ibnu? Ya untuk kemarin ketika di pilkada itu yang menjadi istilahnya evaluasi terutama menitik beratkan di para peserta itu ya di jadwal kampanyenya. Karena kan kadang-kadang ya kita tahu sendirilah yang berkaitan jadwal itu kan kadang-kadang lokasinya sudah di titik di A, tahu-tahu perubahan ya itu sebenarnya perubahan yang mendadak. Yang saya harapkan ya istilahnya dalam jadwal itu ya terus berbasis lagi di penyelenggara ya harus menitik beratkan bagaimana cara yang memberikan pembekalan yang lebih baik lagi terhadap penyelenggara teknis ataupun pengawasan agar lebih pemilu itu ya lebih maksimal seperti itu. Oke. Terus gini Kang Ibnu ya. Ini Kang Ibnu ini kan sebagai PPDI ya, satu organisasi yang memang mewadahi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, harapan teman-teman PPDI pasca pilkada khususnya, kita sudah punya wali kota nih sama gubernur ya. Harapan teman-teman PPDI terhadap wali kota Banjar dan gubernur Jawa Barat apa tuh? Terkait mungkin ya, barangkali ada janji-janji politik, visi misinya yang menyangkut terhadap keberlangsungan teman-teman penyandang disabilitas. Apa itu Kang? Harapan buat wali kota lah gitulah. Ya harapannya bagi kami selaku penyandang disabilitas di Kota Banjar terhadap kan ini sudah istilahnya sudah dilantik ya terhadap pemerintah, ya kami itu ingin dikasih yang namanya peluang, bukan dikasihani. Perlu dicatat, perlu digarisbawahi, yang namanya para penyandang disabilitas juga selain dia mempunyai kekurangan, dia juga ada kelebihan. Jadi kami itu ingin dikasih peluang, sebenarnya baik dalam sektor pekerjaan dan lainnya lah seperti itu. Kami tidak muluk-muluk. Mengapa sih kami istilahnya berharap ingin dikasih peluang agar kami itu tidak tidak tergantung kepada apa yang diberikan bantuan-bantuan langsung. Kami itu tidak mau sebenarnya seperti itu. Ya ketika kita dikasih peluang untuk bisa bekerja, kan otomatis para penyandang disabilitas itu nanti kan dia istilahnya bisa mempertahankan diri kan. Jadi enggak melulukan kapan dia bantuan turun dan lain sebagainya. Yang saya harapkan seperti itu aja. Sebenarnya simpel dari kami itu. Yang diharapkan itu kita itu dikasih peluang. Itu bukan dikasihani. Oke, bukan dikasihani ya. Berarti
hadirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tuh ya tentang disabilitas ya, maupun secara eksplisit juga dalam Undang-Undang Pemilu kan ini teman-teman disabilitas juga punya hak dan kesempatan yang sama. Artinya kita memaknai pemilu inklusif gitu ya, itu bukan belas kasih negara, tetapi wujud dari keadilan. Gitu kira-kira ya, termasuk soal harapan ke pemerintah ya, ke depan ya, terkait tentang akses pekerjaan, akses pendidikan. Itu bukan berarti teman-teman minta diistimewakan, Bukan. atau minta dikasihani, bukan. Tetapi ingin mewujudkan satu keadilan yang nyata, yaitu keadilan yang memang bisa diakses oleh semua pihak termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Gitu kira-kira Kang ya. Ya, seperti itu. Terus pesan Kang Ibnu nih buat teman-teman disabilitas nih ya, terkait pemilu itu ke depan gimana, atau apa, berikan motivasi ke teman-teman Kang Ibnu ya, barangkali ingin terlibat menjadi petugas pengawas pemilu atau petugas di TPS. Coba kasih motivasi buat teman-teman. Ya, pesan-pesan dari saya selalu tetap berpikir optimis, bahwasannya jangan saya mah jangan seperti itu. Ya terus aja ketika ada istilahnya pembukaan penyelenggara dan lain sebagainya, rekrutmen, nah ikutilah, tunjukkanlah bahwa kita itu bisa, tunjukkanlah bahwa kita itu mampu, tunjukkanlah bahwa kita itu adalah sama dengan orang-orang yang dikatakan normal, seperti itu. Oke. Ini dalam data saya nih Kang Ibnu ya. Siap. Dalam data saya itu, Kang Ibnu itu pernah tercatat sebagai peserta SKPP terbaik. Jadi Bawaslu itu punya program SKPP itu, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, Kang Ibnu dalam data yang kita miliki itu peserta terbaik SKPP tahun 2020 ya Kang? Ya, Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jawa Barat tuh. Nah, ini kan luar biasa ya. Artinya membuktikan bahwa Kang Ibnu sebagai penyandang disabilitas secara kompetensi itu sangat luar biasa terkait tentang pemahaman pemilu. Terbukti Kang Ibnu ini peserta terbaik tuh SKPP. Itu zaman siapa Kang Ibnu? Bawaslu Jawa Baratnya itu zaman siapa? Bawaslu Jawa Barat itu zaman Pak Abdullah sama Bu Loli pada saat itu. Oh, zaman Pak Abdullah sama Ibu Loli ya. Ibu Loli pimpinan saya tuh, pimpinan kita tuh ya di Bawaslu RI itu. Ada, barangnya ada mungkin dokumentasi ini ya. Dokumentasinya ada nggak tuh? Kalau dokumentasi itu ada di rumah, sertifikat seperti itu. Siapa yang ngasih sertifikat dulu? Itu yang mengasih sertifikat dulu itu ketika pemberian sertifikat di provinsi itu Bu Loli Suhenti. Wah, itu pimpinan kita tuh, sehat-sehat pimpinan ya. Ini Kang Ibnu ini peserta terbaik SKPP pada tahun 2020. Oke Kang Ibnu, terakhir nih ya, terakhir pesan untuk pemirsa nih ya, pesan untuk pemirsa. Ini kan kita ketahui bahwa pemilu pilkada ini kan isu yang paling sering kita dengar itu tentang soal hoax gitu ya, politik uang gitu ya. Nah, saya minta Kang Ibnu berikan pesan ke pemirsa untuk bagaimana ikut terlibat aktif menjadi pengawas partisipatif tuh. Oke, pesan dari saya kepada pemirsa yaitu ketika terjadi pelanggaran pemilu itu kita jangan pasif. Silakanlah bisa dilaporkan, baik istilahnya kan kepada Bawaslu Kota dan lain sebagainya pesannya. Jadi jangan takut-takut ketika ada pelanggaran, nanti ada sesuatu dan lain hal, bisa dikomunikasikan kepada Bawaslu terutama sebagai badan pengawas pemilu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Kang Ibnu sehat-sehat ya? Ya, siap. Oke, ini dalam podcast Mata Arah Demokrasi nih ya. Siap. Ini di ujung sesi itu kita selalu memberikan cenderamata nih ya, atau buah tangan lah ya, sebagai hadiah tuh. Teman-teman sudah menyediakan satu buah tangan lah ya, buat kenang-kenangan Kang Ibnu nih. Siap. Buat seluruh tamu yang kita undang ke podcast Mata Arah Demokrasi nih. Oke, Ini teman-teman sudah menyediakan ya. Coba Kang Ibnu nih. Oke, siap.
Terima kasih. Oke, coba di ini apa ini teman-teman nyiapin apa ini? Coba di spill. Kita spill ya. Ya, spill coba spill tuh. Oke, ini baju ini ya. Ya. Baju ya. Belakangnya apa tulisannya, Pak? Nah, pendidikan pengawasan partisipatif ya. Oke. Ya. Oke tuh. Ya, ini mau buat kenang-kenangan ya, Kang Ibnu ya. Siap. Terima Oke. kasih. Kang Ibnu, terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berkenan menjadi tamu kita. Oke, para seluruh pemirsa, Sobat Bawaslu, para pemirsa dan pecinta podcast terbaik senusantara, Mata Arah Demokrasi, jangan lupa terus saksikan podcast terkeren ini, Mata Arah Demokrasi, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.